Halo guys, selamat sore. Jadi hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber. Nah, ada salah satu subscriber, dia bertanya di YouTube saya. Salam kenal bang, saya Jaya. Kebetulan kemarin nonton YouTube abang review Jupiter Z1. Saya tertarik dengan motor Z1. Tapi banyak yang bilang motor Z1 tuh nggak bagus. Komstir cepat rusak, hampir oli, dan mesin ada yang bunyi menggelitik walaupun usia motor terhitung belum lama dipakai. Boleh tolong di-share pengalaman abang ke saya kekurangan Z1 ini untuk pertimbangan saya agar tak menyesal di kemudian hari. Kalau memang oke, saya akan ambil, tapi kalau nggak bagus saya bisa cari alternatif lain. Semoga abang berkenan menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Jadi teman-teman, ini adalah motor Z1 saya. Itu saya sudah pakai Z1 ini dari tahun 2016 kalau tidak salah. Jadi Z1 ini saya beli 2016 karena di 2000 sebelumnya saya itu pakai motor Jupiter Z Burhan. Jadi karena ada upgrade, jadi saya memilih untuk menggunakan Z1. Jadi banyak juga yang di video-video saya sebelumnya mengenai mereview motor baru ini, kebanyakan lebih pilih Jupiter Z Burhan. Kenapa? Karena katanya lebih kuat begitu, dan untuk model juga lebih cantik yang ini. Sebenarnya tergantung selera masing-masing. Ada yang pilih yang ini, yang lama, ada yang pilih yang baru. Tapi saya memilih untuk menggunakan dua-duanya. Kalau yang Jupiter Z Burhan tuh ini saya suka karena modelnya juga itu enak dilihat begitu, enak dipandang, apalagi tidak dimodif apa-apa kan, dia masih tetap kelihatan fresh begitu dan segar. Kalau yang Z1 ini dia lebih bagus sih dilihat begitu, dan lebih berisi, dan juga dimodif standar juga lebih enak. Walaupun tidak dimodif juga ya lebih bagus lagi kalau misal Z1 ini kan, apalagi kalau sudah kena sentuhan modifikasi. Jadi kalau kayak macam mau dikasih sentuhan standar ya ganti velg VND, shock breaker belakang yang tabung kan, terus ganti apalagi ya yang diganti biasanya, baut ya bolehlah kalau ganti baut pro bolt. Lampu juga, lampu belakang di ribbon supaya hitam, terus lampu depan LED. Nah ini kebetulan saya pakai stiker decal ya, itu supaya kalau misal motor saya jatuh atau kena goresan itu tidak kena bodi. Jadi ada decal yang melindungi si bodinya. Nah ini saya akan menjawab yang pertanyaan pertama, apakah Z1 ini komstirnya cepat rusak? Sebenarnya kalau komstir kan itu ada yang di situ, yang di setir sini, dia biasa memang ada bunyi cetok-cetok. Nah biasa itu bunyi kalau misal motor habis jatuh atau tabrakan begitu, biasanya kayak tabrakan motor sama motor, tabrakan dengan pohon. Nah itu biasa yang menyebabkan komstirnya cepat rusak. Nah terus komstir juga itu cepat rusak kalau misal dalam 5 tahun kita menggunakan motor itu kita jalan di jalan yang bukan aspal, jalannya itu di jalan yang batu-batu atau jelek. Kalau perbandingannya dengan Jupiter Z Burhan tuh ini, itu sebenarnya lebih kuat yang ini sih, tapi lebih kuat 1 tahun. Jadi kalau ini misal dipakai 5 tahun, nah ini bisa dipakai 6 tahun komstirnya, karena memang ini lebih kuat sih gitu. Terus yang pertanyaan kedua, vampir oli. Nah apakah memang Jupiter Z1 itu vampir oli? Nah biasanya kalau vampir oli itu motor-motor yang pemakaian 5 tahun atau pemakaian 6 tahun atau 4 tahun, dan juga motor yang menggunakan oli palsu. Biasanya yang membuat motor vampir oli itu ya karena penggunaan oli palsu, dan juga kita telat ganti oli. Nah kalau misal teman-teman ganti olinya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, terus pemakaian motornya rutin, ya jelas oli juga akan habis, karena kan di dalam itu oli itu bergesekan sama
sama mesin, jadi pasti ya habis. Jadi teman-teman kalau misal mau ganti oli itu harus sesuai waktunya. Semua motor pun sama, kalau misal teman-teman telat ganti oli pasti habis juga. Yang dimaksud pampir oli itu ya teman-teman isi 800 mili, pas teman-teman ganti ya sisa 600 mili, hilang 200 mili kan, begitu contohnya. Nah jadi itu saran biar motor teman-teman itu tidak pampir oli, jadi rutin ganti oli, terus pakai oli yang asli ya. Kalau mau dapat oli yang asli beli di dealer resmi atau di forum-forum resmi begitu, kayak Shell. Biasanya teman-teman dapat di Pertamina juga oli yang asli kan begitu. Nah kemudian pertanyaan yang ketiga itu mesin ada yang bunyi menggelitik guys. Jadi sebenarnya kalau menggelitik itu saya paling sering dapat motor customer itu yang menggelitik di bagian sini guys. Nah di sini bagian depan, nah, di sini biasanya ada menggelitik memang di bagian head situ. Nah di bagian head ini paling sering itu memang menggelitik. Biasanya menggelitik itu dari setelan klepnya guys. Jadi biasanya pabrikan tuh menggunakan setelan klep yang agak longgar. Saya tidak tahu kenapa menggunakan setel klep agak longgar, karena mungkin Andrean ya atau gimana. Jadi biasanya teman-teman yang punya keluhan menggelitik, saya cuma setel klep menggunakan setelan klep yang paling minimum. Jadi minimum itu yang paling bawah. Nah ini contoh setelan klep yang paling minimum. Jadi saya menggunakan setelan klep yang paling bawah yaitu 0,08. In dan X sama 0,08 menggunakan filler gauge. Jadi tidak saya kira-kira ya. Jadi setelah setel klep biasanya itu bunyinya akan hilang karena memang pabrikan biasa menggunakan setelan 0,12 begitu atau 0,10. Agak longgar. Tapi biasanya kalau misal teman-teman masih posisi Andrean, jangan setel klep dulu karena kan motor itu masih proses penyesuaian. Jadi jangan di setel lah begitu. Nah terus yang keempat lagi ya, pengalaman saya menggunakan motor ini, kekurangannya. Kalau untuk kekurangan sih sebenarnya ini saya jabarkan ya satu-satu. Sebelum ke kelebihan, saya ke kekurangannya dulu. Nah kekurangan yang pertama itu biasanya ada di sebelah sini. Nah ini paling sering lengket ini, yang remnya nih. Ini apalagi kalau misal musim hujan atau misal motor habis dicuci, ini paling sering lengket remnya nih. Jadi kayak contoh kita injak begini kan, ini biasanya tidak mau balik nih, dia lengket di sini karena karat. Nah itu sudah saya rasakan dari Jupiter set burung hantu ini juga. Ini paling sering itu lengket di sini. Mau Jupiter set 1 mau Jupiter set burhan, itu paling sering lengketin di bagian tromol. Nah itu jeleknya yang menggunakan tromol yang begini. Kemudian minusnya lagi motornya apa ya, minusnya kalau misal hujan terus kita balap, itu lumpurnya tuh bisa sampai naik ke atas ini. Apalagi kalau hujan deras kan, itu lumpurnya bisa sampai di atas ini. Mungkin karena ada lubang di sebelah sini. Ini kan agak lebar. Kemudian ada lekukan di sini. Mungkin itu yang menyebabkan lumpur bisa naik sampai ke boncengan belakang. Kadang kalau saya bonceng orang itu kotoran itu, lumpur tuh bisa sampai kena helm dan rambut. Kalau Jupiter set burhan kurang tahu ya, kalau misal ini apa bisa naik sampai ke atas, karena saya lupa ingat juga, karena ini motor jarang saya pakai kalau misal hujan, saya simpan saja begitu. Nah itu minus kedua. Minus ketiga,
Nah, yang berikutnya itu speedometer masih analog. Nah, dia belum digital guys, jadi analog itu yang jarumnya itu masih manual begini. Tapi tampilannya walaupun analog, tampilannya itu bagus. Ini saya sudah ribbon ya, jadi agak gelap. Nah, ini tampilannya begini, cantik. Ini gigi 4 nya mati ya, lampunya mati. Cantik sih kalau dari teman-teman. Itu saja minusnya, tapi sekarang banyak sih yang jual speedometer digital. Itu tampilan lebih keren guys. Teman-teman mau beli bisa, harganya kayaknya 500-an kalau digital. Tampilannya tuh seperti ini. Terus minusnya yang berikutnya itu tidak ada saklar lampu di motor ini. Jadi karena kalau Jupiter Burhan kan dia ada saklar lampu di sini. Kalau Burhan tuh ada saklar lampunya untuk matiin lampunya. Kalau yang ini tidak ada guys. Nah ini, jadi ini saya buat sendiri ya saklarnya, itu aja, tidak ada saklar lampu. Jadi aslinya ini tidak ada saklar, jadi lampunya itu menyala 24 jam kalau misal teman-teman pakai motornya. Terus apa lagi ya, kalau setir sih memang begini sih. Ini sudah berapa tahun ya, 3 tahun kah. Ini saya tidak terlalu sikat, jadi agak-agak kotor di sela-sela sini gitu. Minus yang berikutnya itu lampu masih menggunakan bohlam. Jadi ini bukan lampu standarnya ya, ini sudah saya ganti menggunakan LED. Jadi yang aslinya itu masih bohlam, jadi kadang kalau dipakai itu kurang terang begitu kalau malam. Itu minusnya, masih LED. Nggak tahu kalau dari pesaingnya macam smash injeksi sama Honda yang Supra kan, nggak tahu kalau masih bohlam juga, kayaknya masih bohlam. Nah, untuk berikutnya kalau untuk penggunaan bensin tergantung ya teman-teman. Kalau misal teman-teman balap, otomatis ini motor boros. Tapi teman-teman kalau misal tidak balap, lari-lari 40, itu motor ini sangat irit sekali. Pokoknya irit sekali guys kalau teman-teman pakai motor ini di lari-lari 40. Tapi kalau balap aslinya ini motor boros kalau misal balap. Ya namanya motor, kalau makin digaskan makin banyak bensin keluarkan. Kalau untuk dari segi spare partnya ini tergolong mau dibilang mahal ya mahal, mau dibilang murah ya murah. Nggak tahu kalau dari kompetitornya yang Suzuki dan Honda spare partnya itu mahal atau murah, bisa teman-teman komen. Ini bannya, kalau dari segi ban ya, kalau standarnya itu dia pakai IRC yang ini kan ban setuan, saya pindahkan ke burung hantu saya ini jelek sih IRC ini makanya saya ganti MP, ini MP76. Nah minusnya juga itu ada di kampas kopling. Kampas koplingnya itu ada cuma 2 guys. Jadi teman-teman kalau lihat setuan itu kampasnya cuma 2 guys, kurang worth it sih. Saya lebih bagusan mesin Vega Force, maksudnya rumah kampas kopling Vega Force dia pakai 4 kampas. Tapi ini bisa diaplikasikan kok ke setuan. Mungkin ada alasannya kenapa pakai ini 2 kampas ya, mungkin karena lebih ringan atau gimana. Karena kan setuan itu putaran atas dia ngamuk, beda sama Vega Force, putaran atas itu dia kayak bergetar itu, kayak berat. Oh minusnya ini yang terakhir guys. Nah, dia masih pakai tromol, beda sama Supra X125. Nah Supra X125 itu dia sudah menggunakan rem cakram, bukan tromol lagi. Jadi di belakang itu dia seperti ini kalau Supra. Nah ini kalau setuan itu ini, tapi ada plus minusnya. Kalau misal cakram, biasanya teman-teman kalau di penurunan tanjakan itu kalau panas dia bisa jebol, makanya rem blong. Tapi kalau ini
ini tuh tidak bisa sih maksudnya rem blong, tapi ya kecil kemungkinan karena saya sudah berapa kali pakai yang rem tromol dan memang ini jarang sekali blong remnya nih. Ini paling bagus rem tromol memang. Itu plus minus kalau misal teman-teman pakai rem ini tromol. Jadi kalau penurunan itu tidak gampang blong. Beda sama yang cakram, itu gampang blong guys, yang cakram ini. Kalau ini memang tampilannya, kalau cakram kan dipasang di belakang itu tampilannya lebih cantik dan tidak repot begitu, bisa dibersihkan. Ya itu saja minusnya. Untuk plusnya ya, ini saya jelaskan yang plusnya. Nah untuk plusnya, ini motor itu dia sudah sudah cantik begitu dari desainnya. Dari Jupiter Set Bruhanto saja sudah bagus desainnya, apalagi yang ini, yang Set One kelihatan lebih gemuk. Teman-teman modif sedikit tuh sudah cantik, tambah stiker, terus kasih lampu alis yang harga 700 sudah oke. Terus lampunya yang pakai punya Malaysia, tambah keren guys. Terus piringan ganti yang besar PSM, terus velg pakai Fendi atau RCW, meledak guys. Nah dari tampilan itu saja yang lebihnya. Kemudian ini kalau untuk posisi duduk enak guys. Nah untuk posisi berkendara sendiri menurutku ini sangat nyaman sekali untuk Set One. Teman-teman bisa lihat untuk tangan saya itu bisa lurus dan tegap, badan juga bisa tegap. Buat teman-teman yang misal naik motor bungkuk juga bisa bungkuk ya. Dan posisi kaki saat memasukkan gigi depan belakang sangat nyaman, karena yang di persendaran belakang itu dia agak tinggi, makanya kita tidak perlu pakai ujung kaki untuk memundurkan gigi. Dan ini posisi pada saat mesin nyala guys. Nah sebenarnya teman-teman lihat kalau misal saya naik ini, beginilah teman-teman kalau naik motor, keren bro, keren. Mau bapak-bapak, mau anak muda cocok, karena saya saja ini tinggi berapa ya, 169 kalau tidak salah. Nah terus yang kedua itu fiturnya bagus sekali. Kalau misal hujan kita bisa berinjak di sini yang tempat saya injak sekarang, karena itu sayapnya itu melindungi kaki kita atau sepatu kita dari cipratan air atau hujan. Nah ini fitur yang sangat berguna di Jupiter Set One. Dan juga itu kaki kita itu tidak menghalangi setir, kecuali itu. Terus boncengan belakang juga lumayan luas. Nah kalau misal teman-teman mau bonceng 3 bisa. Nah ini lutut saya ini rapat sama yang depan, ini bisa sampai berboncengan 3. Kalau 4 enggak tahu ya, mungkin anak-anak. Nah ini posisi kalau teman-teman nunduk pada saat balap kurang lebih seperti ini, dengan tinggi seperti saya. Nah kecuali teman-teman pakai full step dan agak mundur sedikit, nah seperti ini kalau posisi air swingnya. Nah ya kurang lebih begini guys kalau dinaik. Nah ini juga posisi dari atas ya, kayak agak lebar, jadi posisi dari atas kelihatannya. Jadi untuk posisi bergendara itu lumayan nyaman. Ini setirnya itu membuat tangan saya lurus begini. Kemudian untuk di bagian sisi sini saya biasanya duduk posisi begini. Nah jadi ada kosong begini. Nah jadi posisi kaki begini. Saya pakai sandal dulu ya guys. Jadi ini saya beli sendiri ya, saya pasang. Ini harganya 70.000 ke 50.000. Jadi ini bisa bawa barang di tengah, ini bisa bawa barang sebesar apapun di sini. Kemudian kalau hujan ya, ini kan ada di sini, ini kayak semacam apa ini. Jadi teman-teman kalau hujan bisa injak di sini. Nah, ini ada injakan di sini dengan di sini. Saya berinjak di sini kan. Jadi air swingnya itu melindungi dari hujan. Nah ini ya, pas-pas. Jadi kalau misal kena hujan begini,
Nah, dia itu tidak kena sepatu. Tapi lebih bagus Matic sih kalau misal teman-teman takut kena hujan. Bisa juga teman-teman injak di sini kan. Lebih bagus injak di sini. Terus misal teman-teman ada anak begitu, ada boncengan anak kecil, teman-teman bisa dudukkan di sini, kemudian kakinya berinjak di sini. Nah, memang ini khusus untuk kaki berinjak ini guys. Nah, ini untuk berinjaknya kaki nih guys. Bisa juga berinjak di sini, bisa berinjak di sini. Makanya saya pasang ini biar kalau misalnya ada boncengan atau barang itu tidak merusak yang sisi sini. Nah, itu yang bagusnya, maksudnya yang kelebihannya. Kemudian dari segi bagasi, nah bagasi itu besar guys. Nah, ini besar ya, bisa masuk banyak barang. Ini satu jengkal ini guys. Ini satu jengkal lebih, bisa kalau tingginya nih satu jengkal lah begitu. Jari saya luas ini guys. Di sini ada kunci-kunci juga, kunci-kunci, tapi kunci-kunci ini tidak lengkap sih. Saya tidak dapat kepala obengnya, cuma dapat obengnya aja. Kemudian kapasitas tangki juga 4,1 liter kalau tidak salah ya. Besar ini guys, 4,1 liter. Sistem pengaman juga. Ini bagasi belakang. Itu kuncinya dari sini. Kalau mau buka bagasi belakang ya, ini ada lock. Jadi bukanya dari sini kalau bagasi. Beda sama Burhan. Burhan itu dari sini dia. Nah, ini Burhan itu kecil bagasinya guys. Kecil. Ini agak pendek. Jadi kita itu kadang kalau mau bawa barang itu sedikit sekali kalau pakai yang ini. Makanya saya jarang pakai yang Burhan karena bagasinya kecil guys. Terus tidak ada injakannya juga di bagian situ. Kemudian kelebihan selanjutnya itu apa lagi ya? Tadi minus. Nah, ini velgnya juga cantik ini guys, desainnya. Desain velgnya cantik. Coba teman-teman lihat yang Burhan sama. Nah, dipilok dikit, diripen sedikit sudah cantik ini. Tuh. Ini yang membuat saya suka Z1 ini. Velgnya tuh dimodif sedikit, bagus nih. Kena ripen aja udah cantik ini guys. Terus apa lagi ya? Nah, untuk mesin juga lebih berotot sih kalau saya. Mesin lebih berotot, teman-teman bisa lihat. Nah, ini lebih berotot sini. Kalau teman-teman mau lihat mesinnya langsung itu bisa di sini tuh. Ini mesin Z1 ini besar. Lihat. Coba teman-teman bandingkan sama mesin-mesin yang lain kayak Honda, Suzuki. Ini mesinnya ini lebih berotot sih, lebih berisi. Ini engine slip atau mesin baring guys, vertikal. Ini vertikal atau horizontal ya? Ini, wih, keren ini guys. Nah, kelebihan yang selanjutnya, shock breaker depan belakang itu sudah menggunakan Kayaba guys nih. Kayaba Indonesia, tunggu. Nah, ini itu Kayaba. Nah, ini kelebihannya, dia menggunakan Kayaba shock breaker belakang, depan juga Kayaba guys nih. Kayaba. Ini yang terbaru ya, pakai Kayaba. Itu saya sih guys kelebihannya. Selebihnya itu dari teman-teman sendiri mau menilai motor ini itu dari depan belakang gimana. Nanti saya selipkan juga beberapa gambar motor modifan teman-teman yang lain dari grup-grup biar saya upload ke YouTube ini. Ya, kurang lebih seperti ini guys. Mau pilih yang mana? Yang lama atau yang baru guys?